Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Badi dari kelas C dengan NIM 210211502031. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yaitu arsitektur landscape. Pertama, peran dan lingkup profesi arsitektur landscape. Arsitektur landscape merupakan cabang ilmu arsitektur yang memadukan antara seni dan arsitektur dalam bidang tata ruang luar. Cakupan arsitektur landscape berskala mikro, meso, dan makro. Artinya, cakupan ilmu ini bukan hanya sebatas teman tetapi juga kawasan, kota, dan wilayah. Profesi arsitek landscape pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Olmsted saat membangun Central Park di New York, Amerika Serikat. Sejarah profesi arsitektur landscape di Indonesia berawal dari keinginan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia untuk mewujudkan proyek mercusuar seperti Monumen Nasional atau Monas, Kompleks Olahraga Senayan, Hotel Indonesia, dan Tugu Selamat Datang. Berdasarkan keinginan tersebut, maka dikirimkanlah sejumlah pemuda Indonesia guna mendalami ilmu arsitektur landscape di Amerika Serikat. Tujuannya agar ketika kembali, para pemuda tersebut dapat menata landscape Indonesia dengan kualitas lebih baik dan juga indah. Selanjutnya, diagram perencanaan arsitektur landscape, yaitu tahapan program terbagi menjadi tiga, yaitu satu, penetapan tujuan, sasaran, dan gagasan awal dari rancangan landscape yang hendak dicapai. Gagasan dari segi fungsi, bentuk, estetika, dan teknologi. Dua, survei dan mengamati karakteristik tapak, penilaian keinginan faktor internal dan eksternal, studi banding pengamatan lingkungan program keinginan tapak. Tiga, penelaah konsep ruang luar baik secara makro maupun mikro atau biasa disebut spatial, dan konsep utilitas serta pendukung lain. Dan penentuan tujuan terbagi menjadi tiga lagi, yaitu satu, melakukan analisis tapak atau mengkonsolidasikan antara program kebutuhan dan hasil pengamatan karakteristik tapak menuju program rencana skematik. Dua, penjabatan dari konsep melalui aplikasi dalam bentuk tiga dimensi dengan berbagai pertimbangan, yakni komponen desain. Tiga, pembuatan gambar pelaksanaan kerja, sketsa, maket, presentasi, dokumen pelelangan, serta dokumen pelaksanaan. Dan kembali ke tahapan desain, dan kembali lagi ke tahapan program. Selanjutnya, tahapan proses perencanaan landscape yang tersusun mulai dari permasalahan, pendekatan perencanaan, inventarisasi, analisis konsep, perencanaan awal, dan rancangan rinci. Selanjutnya, komponen desain landscape, yaitu pertama, prinsip desain antara lain balance atau keseimbangan, rhythm atau irama, penekanan atau action, kesederhanaan, kontras, proporsi, kesatuan. Kedua, unsur desain, yaitu desain garis, bidang, ruang, bentuk, fungsi, tekstur, warna. Dan ketiga, aplikasi desain, yaitu bahan landscape, skala, sirkulasi, rekayasa landscape, visual, tata hijau, parkir, refleksi air, pencahayaan drainase, kenyamanan dinding, penahan tanah, visual landscape. Selanjutnya, unsur-unsur desain landscape, yaitu ruang terbuka, ruang dan waktu, ruang mati, bentuk dan fungsi, tekstur, garis, bidang, ruang, dan warna. Selanjutnya, prinsip desain landscape, yaitu
warna, garis, tekstur, dan skala adalah alat-alat yang biasanya digunakan dalam kombinasi untuk menyesuaikan prinsip desain landscape. Prinsip desain landscape meliputi unity atau biasa disebut kesatuan, balance biasa disebut keseimbangan, transisi, vokalisasi, proporsi, rhythm atau irama, repetition atau pengulangan, dan simplicity atau kesederhanaan. Semua prinsip ini saling berinteraksi untuk menghasilkan desain seperti yang diharapkan. Selanjutnya, unity, yaitu kesatuan bisa didapatkan dengan adanya efektivitas penggunaan komponen dalam sebuah desain untuk mengekspresikan ide utama melalui gaya dan konsep. Dua, balance atau keseimbangan, yaitu balance dalam desain merujuk pada keseimbangan atau kesamaan dari interaksi visual. Ketiga, transition atau transisi adalah perubahan secara gradual. Keempat, proportion atau proporsi. Proporsi merupakan merujuk pada ukuran dan bagian dari desain dalam hubungannya dengan yang lain dan kepada desain secara keseluruhan. Kelima, rhythm atau irama dapat dicapai saat elemen-elemen dalam sebuah desain dapat menciptakan suatu perasaan dari pergerakan yang menuntun mata yang melihat melalui atau bahkan di luar area yang didesain. Keenam, vokalisation atau vokalisasi mencakup pengarahan observasi visual ke arah sebuah fitur dengan menempatkan fitur ini pada titik hilang di antara garis radial atau yang mendekati. Ketujuh, repetition atau pengulangan merujuk pada pengulangan menggunakan fitur seperti tanaman-tanaman dengan persamaan bentuk, garis, tekstur, dan warna. Kedelapan, simplicity atau kesederhanaan bersambungan dengan pengulangan dan dapat dicapai dengan mengeliminasi detail yang tidak perlu. Selanjutnya, tahapan proses perencanaan landscape, yaitu 1. Kontrol pandangan atau visual control. 2. Pembatas fisik atau physical barriers. Ketiga, pengendalian iklim atau climate control. Keempat, pencegah erosi atau erosion control. Kelima, habitat satu atau wildlife habitats. Keenam, nilai estetika, estetik Paul. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.